Happy New Year! Kita sudah memasuki tahun yang baru. Tentunya masa lalu memegang peranan penting untuk pertumbuhan kita. Banyak suka duka yang pasti kita lewati dan kita harus bisa mengambil pelajaran dari tahun 2022 kemarin. Buat saya pribadi, ada beberapa pelajaran yang akan saya bagikan. Ini adalah Creators Mind pertama di tahun 2023. Selamat datang! Yang pertama, cintai diri sendiri dan orang lain. Mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun kemarin. Kita menyesalinya. Tapi, menyalahkan diri sendiri tidak akan berguna. Berhenti lakukan itu dan terimalah diri kita. Perbaikanlah dengan diri sendiri. Berikan diri kita waktu untuk menikmati kehidupan. Kita bisa memakan makanan kesukaan kita atau melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Jatuh cintalah pada orang yang berada di depan kaca. Buat batasan untuk hal-hal yang penting untuk kita. Saat kita membuat diri sendiri menjadi stres, itu sama dengan sedang membuka banyak tab-tab yang baru. Hidup kita akan menjadi semakin rumit dan semakin berantakan. Tidak apa untuk katakan tidak. Kita tidak harus menyenangkan semua orang. Punyalah waktu sendiri untuk merefresh diri dan menjadi bahagia. Setelah kita mencintai diri sendiri, cintailah orang lain. Banyak orang yang menderita dan sedang berjuang. Nyatanya, kita tidak tahu betapa sakitnya seseorang. Kita bisa berdiri di sebelah orang tersebut dan bercanda dengannya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, berbuat baiklah karena berbuat baik itu gratis. Yang kedua adalah beradaptasi. Di tahun 2022, kita banyak beradaptasi dengan keadaan. Teknologi menjadi lebih cepat beradaptasi. Banyak cara bekerja dan bisnis yang berubah. Tapi kita semua masih bertahan sampai sekarang. Itu berarti kita masih mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada. Banyak orang mengganti haluan usaha mereka menjadi online dan itu menjadi sangat berhasil. Temukan cara yang paling efektif untuk kalian dan kerjakan itu. Tidak apa jika kita gagal, karena itu berarti kita sedang dalam perjalanan menuju cara lain yang akan berhasil. Tantang diri kita dan ini yang akan membuat kita bertahan dan semakin naik ke atas. Kuasailah apa yang bisa kita kuasai, kembangkan itu, beradaptasilah seiring perjalanan, start small, hal kecil apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang dapat membuat progres menuju goal kita. Hal-hal kecil ini akan menjadi kebiasaan yang membentuk karakter sehingga kita siap untuk keberhasilan. Yang ketiga, hargai apa yang kita miliki. Waktu berlalu begitu cepat dan beberapa dari kita mungkin mengalami kehilangan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Pikirkan apa yang paling kita syukuri dan hargailah itu. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang paling kita syukuri? Apa yang mau kita lakukan? Jangan tunggu hidup yang lebih baik untuk bersyukur. Bersyukurlah, maka kita akan memiliki hidup yang lebih baik. Jika kita sudah menghargai apa yang kita miliki dan bersyukur, maka kita akan merasa berkelimpahan. Bagikan kelimpahan itu. Ketakutan akan menurunkan imun kita. Ketika kita fokus kepada orang, kepada kasih, kita mengalahkan ketakutan itu. Kontribusi bisa menjadi obat untuk ketakutan kita. Memberi adalah sesuatu yang powerful. Yang keempat, tidak apa meminta bantuan. No man is an island. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Jadi, jangan biarkan ego menguasai kita. Tidak apa mengatakan jika kita sakit, jangan disembunyikan. Penyakit yang disembunyikan bisa membuat masalah yang semakin besar ke depannya dan malah lebih menyusahkan orang lain. Saya menemukan bahwa saya tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Ada hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan karena memang bukan keahlian dan bukan dalam kapasitas saya. Nah, itulah sebabnya setiap orang diciptakan berbeda. Kita diciptakan untuk saling melengkapi. Kita punya blind spot yang bisa dibantu oleh orang lain. Yang kelima adalah terus belajar. Miliki growth mindset. Kita diciptakan untuk bertumbuh. Otak kita terus berkembang, maka beranilah untuk bermimpi, jangan menyerah. Banyak inovasi-inovasi tercipta di sepanjang sejarah manusia karena cara berpikir kita yang terus bertumbuh. Walau ada tantangan, tapi tetap hadapi. Itu berarti kreativitas tanpa batas. Sama dengan otot, pikiran kita juga harus dilatih untuk berkembang. Kita hanya punya satu kehidupan untuk mencari tahu potensi diri kita. Hidup akan menjadi sangat membosankan jika kita hanya mengetahui hal-hal yang sudah kita ketahui.
Belajarlah hal-hal yang baru, lakukan sekali lagi, lakukan lagi untuk tahu apakah itu yang benar-benar kita senangi. Nah, ingat untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang yang lain. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi ini adalah tentang progres. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Miliki disiplin diri untuk mengerjakan hal-hal yang sulit tapi efektif. Melakukan hal yang mudah sama dengan menunda-nunda. Memang mengenakan sama seperti fast food, tapi tidak memberikan nutrisi yang baik. Apa yang paling kita takutkan atau yang paling kita hindari, justru itulah yang akan membuat kita bebas. Melakukan percakapan yang sulit, yang kita tunda-tunda, pada akhirnya akan melegakan kita. Jangan biarkan penyesalan datang suatu saat nanti. Suatu hari nanti kita akan menghembuskan nafas terakhir. Pendapat orang atau ketakutan kita tidak akan berarti pada saat itu. Yang berarti adalah bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mengajar, bagaimana kita hidup. Biarkan tindakan kita lebih besar dari perkataan. Biarkan impian kita lebih besar daripada ketakutan. Jangan turunkan impian kita untuk mengikuti keadaan, tapi upgrade cara berpikir, inovasi, dan metode kita untuk dapat menemukan takdir kita. Buat kalian sendiri, apa yang kalian pelajari di tahun 2022 kemarin? Apapun itu, semoga pelajaran tersebut bisa menjadikan kita semua lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat tahun baru!